Nas Radio, a radio with meaningful content. Sesaat lagi Anda mendengarkan Healthy Class, unlock the power of healthy living. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala amma ba'du. Persona Nas Radio dimanapun Anda berada, kembali bersama saya Konan Seja di dalam acara Healthy Class, Unlock the Power of Healthy Living. Selama beberapa menit ke depan, seperti biasa, kita akan membahas beberapa hal menarik dan juga bermanfaat. Di samping saya sudah ada Dr. Gigi Nanda Wirawan. Tanpa berlama-lama kita akan sapa beliau. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selalu sehat pastinya ya? Alhamdulillah sehat ya. Sebelum ke pertanyaan lain, kadang pun juga saya penasaran nih, Dok. Penasaran pernah nggak nanyain kan ini dokter gigi gitu kan? Betul. Tanyanya itu kalau dokter umum, saya juga sering nanya. Dokter umum, Dok, pernah nggak ditanya atau sering nggak? Sehat nggak? Kayak gitu. Betul. Kalau ini juga dokter Nanda, giginya sehat nggak? Kayak gitu nggak sih? Kalau dokter gigi sama saja sih Pak. Ya. Kalau dikatakan pernah sakit gigi atau tidak, pernah sariawan atau tidak, Sariawan, seperti iya, itu. iya. Ya tentunya kita sebagai manusia juga ya pernah ditanya juga seperti itu. Oke, dan kita punya pembahasan yang menarik, terutama bagi para orang tua yang mempunyai anak. Ini sangat deket banget nih, cocok nih, yaitu tentang kesehatan gigi anak gitu kan ya. Dan memang ini kalau ngomongin gigi anak, ini nanti saya juga ada curhat-curhatnya juga ini, Dok, ya. Karena punya anak usia 5 tahun pun juga giginya, kenapa ini pertanyaan yang paling umum, paling banyak ditanyakan. Karena kami juga menanyakan secara langsung melalui media sosial Nas Media ini sendiri, bahwasanya kenapa sih, Dok, anak-anak kecil itu giginya sering gigis ya kita bilangnya, atau gimana dan sebagainya, jarang itu giginya yang putih bersih. Silakan, Dok. Ya, betul sekali Bapak. Jadi anak-anak itu kan paling sering gigis atau kelihatan hitam bagian atasnya. Ya. Bagian atasnya. Nah, itu penyebabnya itu apa sih? Iya. Itu. Nah, kenapa anak-anak itu paling sering? Kalau orang dewasa kenapa lebih sedikit? Lebih sedikit, betul. Karena kita bicara tentang struktur gigi anak dengan dewasa, itu berbeda. Berbeda dalam artian ketebalan lapisan-lapisannya itu, lapisan terluar seperti enamel, terus lapisan tengah, dentin, dan lapisan dalam atau ruang saraf di pulpanya itu dia memiliki struktur yang berbeda. Ya. Jadi untuk anak-anak itu lebih tipis lapisan enamelnya daripada gigi dewasa. Selain itu, anak-anak itu yang pertama suka makanan yang manis. Iya. Yang kedua, anak-anak itu pasti masih usia-usia yang di bawah 3 tahun ya. Itu kan pasti masih ngedot ya. Masih ngedot seperti itu. Dan ketika si anak itu dia ngedot tiap hari bahkan ya seperti itu dia akan cairan susunya itu akan mengenai gigi atasnya. Nah, itu yang menjadikan kenapa seringnya gigi atas daripada gigi bawah untuk anak seperti itu. Mungkin untuk permasalahan di gigi di Indonesia sampai saat ini di Riskesdas itu masih belum teratasi untuk masalah karies gigi, apalagi yang rampan karies atau gigis tersebut. Oke, ini terjawab ya kenapa kok seringnya atas. Terus juga makanan manis gitu kan, yang paling gitu kan. Makanya kenapa paradigmanya itu jangan sering makan permen. Sebenarnya bukan permennya mungkin betul, segala hal yang berkaitan tentang itu manis yang berlebih ya. Sampai-sampai juga saya bilang ke anak saya, boleh makan makanan manis, tapi setelah itu gosok gigi. Apakah itu menjadi langkah atau gimana sih, Dok? Memang betul. Untuk makan makanan manis, permen yang coklat seperti itu sebenarnya tidak ada masalah untuk anak-anak mengkonsumsi makanan-makanan seperti itu. Namun tugas orang tua tentunya ya mengarahkan anaknya ketika
habis makan manis, habis makan yang lengket-lengket, habis ngedot itu harus selalu dibersihkan. Jadi ketika ada makanan-makanan manis yang menempel di giginya, itu yang menjadikan dia akan kena karies. Setelah ketika itu sudah dibersihkan, itu akan banyak mencegah untuk terjadinya karies. Dok, seringkali kan juga para orang tua itu mau memulai menjaga gigi anaknya, itu kan bingung. Ini usia berapa sih yang paling efektif atau dianjurkan untuk bisa menjaga gigi itu? Apakah dengan juga menggosok gigi seperti itu? Ya, kita mulai dari awal untuk pertimbangan kita menyiapkan kesehatan gigi anak. Yang pertama itu diawali dari fase justru kehamilan. Jadi waktu kehamilan orang tua itu sudah mempersiapkan nutrisinya terlebih dahulu. Nutrisinya seperti kalsiumnya, vitamin-vitaminnya. Nah, itu bisa dikonsulkan ke dokter spesialis kandungannya. Nanti kan di sana juga akan dilihat janinnya perkembangannya bagaimana. Yang pertama dari sana. Yang kedua setelah kelahiran. Setelah kelahiran itu kapan sih anak itu pertama kali ke dokter gigi? Iya, ke dokter gigi dulu. Ya, ke dokter gigi itu ketika sudah ada gigi yang muncul seperti itu. Sudah ada gigi yang muncul, kira-kira mungkin sekitar 1 tahun seperti itu bisa diajak ke dokter gigi, karena anak itu ketika sudah dikenalkan ke dokter gigi dari awal, kedepannya itu lebih mudah untuk diajak periksa seperti itu. Beda ketika anak yang tiba-tiba giginya goyang pertama kali masuk ke ruang gigi pasti akan ketakutan. Itu yang membuat saya potong bahwa ketika ke dokter gigi itu sesuatu hal seperti anak itu menjumpai ketakutan seperti itu ya. Oh, ternyata ini ya langkah-langkahnya. Jadi sebenarnya 1 tahun pun juga nggak masalah ya, bisa edukasi untuk diperkenalkan gitu. Dokter giginya ini dokter gigi umum atau sebenarnya dokter gigi anak ada khusus nih? Dokter gigi anak ada khusus, namun untuk dokter gigi umum juga masuk ke dalam kompetensinya. Jadi tidak masalah nanti ketika pertama ke dokter gigi umum atau langsung ke dokter gigi spesialis anak pun tidak mengapa seperti itu. Oke. Dan di sini pun juga Persona kita juga ingin menekankan untuk tindakan ibaratnya pencegahan karena seringnya ya seperti tadi dibilang oleh dokter bahwa kesininya ke dokternya kalau udah ada sakit. Sampai sakitnya pun sebenarnya sampai goyah mungkin ya. Ini gimana nih langkahnya, antisipasinya kayak gitu, maintenance-nya lah biasanya seperti itu. Jadi untuk kita mencegah gimana supaya tidak sakit terlebih dahulu baru periksa seperti itu. Alangkah baiknya, jadi sewaktu gigi kita masih sehat, mungkin anak-anak yang masih giginya bagus-bagus seperti itu diperiksakan ke dokter. Yang pertama itu bisa pengenalan terlebih dahulu dengan lingkungan di ruang dokter seperti itu, atau pembiasaan terlebih dahulu. Yang kedua nanti akan dilakukan pengecekan sehingga permasalahan sekecil apapun itu akan diketahui. Permasalahan gigi seperti lubang kecil, ketika dibiarkan itu kan akan menjadi besar. Ketika kecil mungkin belum dirasakan sakit, ataupun kita juga tidak akan tahu di bagian mana yang ada karies atau permasalahan kecil tersebut. Ketika dilakukan pemeriksaan itu akan ketahuan, dan pasien juga untuk zaman sekarang sudah ada kamera intraoral. Pasien juga bisa melihat permasalahan-permasalahan yang ada di giginya. Oh, ternyata ada lubang kecil, ini harus ditambal terlebih dahulu supaya kedepannya tidak jadi sakit. Oke. Terus treatmentnya, pengobatannya sebenarnya antara anak-anak dengan orang dewasa, apakah sebenarnya disamakan saja atau ada hal-hal yang berbeda? Kadang kan juga orang tua, nanti saya ke dokter gigi anak sama nih gitu kan. Jadi itu juga yang saya dapatkan seperti itu. Anak itu ketakutan dan sebagainya. Itu gimana dok? Mungkin juga buat teman-teman bisa lebih tenang gitu. Secara garis besarnya itu sama untuk perawatan gigi anak dan gigi dewasa. Pada prinsipnya itu ketika gigi itu masih bisa dipertahankan, maka sebaiknya dipertahankan. Namun bedanya dengan anak, kalau anak ini kan giginya masih gigi susu. Gigi susu tentunya nanti juga akan
digantikan dengan gigi dewasa. Itu ada pertimbangannya juga di sana. Dan ketika sudah masa pergantian, maka untuk anak, jadi gigi anak itu ketika dia ada kariesnya atau gigi berlubang, ketika dia belum masuk ke tahapan pergantian gigi, maka giginya itu akan dipertahankan seperti itu. Fungsinya apa? Yang pertama, fungsi dari gigi tersebut kan bisa digunakan untuk pengunyahan. Ketika gigi anak itu baik, tentu masalah pencernaannya juga bagus. Dan yang kedua, gigi susu atau gigi anak itu bisa menjadi panduan gigi dewasanya nanti ketika keluar, seperti itu. Oke, seperti itu. Jadi memang apa yang anak dalam artian giginya seperti apa dan gimana, tadi kan prosesnya pengenalan juga ke dokter gigi kan. Betul. Seperti itu. Terus juga seringkali saya mendengar beberapa pertanyaan adalah pasta giginya ini. Pasta giginya apakah juga sebenarnya sekarang kan memang banyak nih ini dan sebagainya, tapi dari dokter Anda sendiri apa memang seperti yang diperjualbelikan di masyarakat itu udah bisa digunakan atau yang seperti apa sih, Dok? Ya, untuk pasta gigi anak sama dengan dewasa dan usia anak yang mungkin di bawah 3 tahun itu memang berbeda dengan komposisinya dengan dewasa. Itu ada kandungannya namanya fluoride. Jadi fluoride-nya juga harus diperhitungkan untuk yang dewasa dengan usia anak-anak. Pun untuk jumlahnya ketika kita memberikan pasta gigi di atas sikat itu berbeda. Orang dewasa kan bisa full ya. Kalau anak-anak mungkin yang di bawah 3 tahun itu masih sebesar biji jagung, seperti itu. Ya. Dan untuk anak bisa dikatakan sudah saatnya memakai pasta gigi untuk ikutan dewasa itu di usia berapa sebenarnya, Dok? Usianya itu ketika gigi dewasanya itu dia sudah mulai tumbuh. Di usia lengkapnya itu 12 tahun, Bapak. 12 tahun itu sudah batasan ketika estimasi ya, kisarannya 12 sampai 13 tahun. Itu gigi dewasanya sudah tumbuh semua kecuali gigi bungsunya. Gigi bungsunya itu keluar ketika 17 tahun sampai usia 30 tahun, seperti itu. Pencegahannya tadi udah, terus ini biasanya kan, wah ini saya melihatnya dengernya tentang kayak gini udah terlanjur nih anak saya kayak gitu. Sudah yang tadi mengalami karies atau gigis yang kayak gitu, kayak anak saya usia 5 tahun gitu sudah seperti itu gigi yang atasnya. Ini langkahnya kayak gimana, Dok? Apa memang nunggu goyah terus habis itu diganti atau yang seperti apa nih? Ya, kalau usia 3 tahun, 4 tahun itu baiknya dipertahankan gigisnya. Atau usia 5 tahun juga, misal yang gigi atas itu masih bisa dipertahankan. Jadi batasan gigi atas untuk ganti itu masih usia sekitar 7 tahun. Jadi masih ada waktu 2 tahun gigi itu bisa dipertahankan. Perawatannya nanti itu bisa dilakukan pembersihan terlebih dahulu. Tentunya memang tidak bisa ketika anak pertama kali ke dokter gigi langsung dilakukan perawatan seperti itu. Mungkin beberapa anak ada yang ketakutan walaupun itu cuma tambal gigi misalnya. Nanti misal si anak itu memang baru pertama kali dan butuh penambalan atau mempertahankan giginya itu. Kunjungan pertama mungkin nanti bisa dilakukan pendekatan terlebih dahulu, pengenalan alat-alat, pengenalan kursinya, pengenalan tindakannya nanti ngapain aja. Tanpa dia ada tindakan di sana pun tidak apa-apa, seperti itu. Jadi nanti bisa bertahap, mungkin kunjungan kedua baru bisa dilakukan penanganan dengan penambalan di gigi tersebut. Terus berikutnya edukasi juga anak usia mungkin tadi disebutkan di atas atau di bawah 3 tahun supaya emang anak tuh kayak harus ada dulu kah gigi ini nanti harus gosok gigi sebelum tidur dan sebagainya. Edukasi apa yang biasanya bisa masuk nih, Dok? Apa yang harus dikatakan ke anak-anak nih? Betul sekali. Jadi untuk anak-anak itu kan istilahnya dia pondasinya untuk kedepannya dia bakal seperti apa sih untuk menjaga kesehatan gigi dan mulutnya. Untuk anak-anak memang harus kita tekankan bahwa minimal 2 kali sehari membersihkan atau sikat
giginya seperti itu. Waktunya juga harus diperhatikan. Waktunya itu pagi setelah sarapan dengan malam sebelum tidur. Gitu. Minimal 2 kali sehari itu udah cukup. Dan juga anak-anak juga harus kita temani ketika malam mau tidur di gosok gigi, bisa gosok gigi bareng bersama dengan orang tua. Itu kan anak-anak pasti lebih semangat. Beda ketika orang tua hanya menyuruhnya seperti itu. Itu harus memang dibiasakan dari kecil. Dan juga yang kedua harus dibiasakan periksa ke dokter itu 6 bulan sekali walaupun tidak ada permasalahan di giginya. Nah ini saya tekankan juga ya, 6 bulan sekali, sering kali. Sebenarnya juga masyarakat bertanya-tanya, Dok, kenapa kok 6 bulan sekali? Apa rumusnya atau memang ada jurnal yang mengatakan penelitiannya 6 bulan sekali? Kenapa tidak 1 bulan sekali? Nah, gitu ya. Tapi tidak 1 tahun sekali. Ya. Jadi 6 bulan sekali itu sudah menjadi waktu yang cukup untuk kita ketika terdapat permasalahan gigi. Itu kan untuk gigi berlubang semisal, itu kan dipengaruhi oleh 3. Yang pertama waktu, lingkungan, dan dari giginya sendiri. Kalau misal sudah ada di dalam giginya itu sudah ada permasalahan seperti, jadi gigi itu di dalamnya terdapat garis-garis yang semisal kita lihat di kaca itu kan ada garis-garisnya seperti itu ya Bapak ya. Kalau misal tipe garis-garisnya itu yang dalam, walaupun kita rajin gosok gigi pun tetap saja ada karies seperti itu. Nah ada waktu juga, waktu dan makanan yang dikonsumsi seperti itu. Nah ketika sudah ada 2 itu dan ada waktu yang lama, itu akan menjadikan dia itu terkena permasalahan tersebut. Jadi waktu 6 bulan itu sudah cukup atau batasan ketika kita periksa ke dokter gigi seperti itu. Dan 6 bulan ini bukan hanya untuk anak-anak tapi memang orang dewasa ya? Untuk anak-anak dan untuk dewasa seperti itu. Oke. Dan juga kalau di beberapa hal tentang badan, tentang penyakit itu ada namanya faktor keturunan itu. Nah, gigi apakah juga ada karena contoh kayak istri saya itu giginya bagus tuh. Oh itu karena dari orang tuanya memang giginya bagus kayak gitu. Apakah ini juga ada faktornya? Ada faktor untuk terutama susunan gigi ya, susunan gigi ketika ada orang tua yang giginya renggang misalnya. Itu ada potensi untuk anaknya ikut giginya yang renggang seperti itu ya. Pun untuk ketika gigi itu ada yang namanya itu gigi tambahan. Gigi orang dewasa normalnya kan ada 32 atas 16, bawah 16. Nah itu kadang ada beberapa yang terdapat gigi tambahan. Itu dan sebaliknya ada gigi yang kurang. Ya, misal ada yang kurangnya 3, 4, bahkan tidak ada giginya sama sekali, itu pun bisa dari faktor keturunan yang seperti itu ya. Untuk menjaga gigi anak pun juga sebenarnya maintenance-nya atau ini kayaknya lebih lagi ya, karena juga mungkin kalau orang udah dewasa setiap berapa waktu itu ada membersihkan karang gigi. Betul. Nah, anak ini juga berlakukah atau gimana nih, Dok? Tidak bisa dipungkiri bahwa anak-anak pun kadang ada beberapa yang masih kecil tapi udah banyak karang giginya gitu. Jadi karang gigi itu kan bisa dipengaruhi dari beberapa hal. Yang pertama bisa dari makanannya yang dia konsumsi itu seperti apa. Yang kedua dari minuman, asupan minumannya ketika dia minum air mineral yang semisal tinggal di dekat pegunungan kapur seperti itu kan mineralnya lebih tinggi. Ketika dia minum tiap hari minum minuman yang banyak mengandung mineral tersebut, pengerasan atau pembentukan karang giginya pun lebih cepat seperti itu. Dan untuk pembersihan karang gigi, apakah memang ada rumusnya atau memang ketika periksa itu, oh ini saatnya, bukan melihat dari usia gitu kah atau memang kondisi dari masing-masing personal yang berbeda? Kalau untuk anak-anak tidak ada batasannya, misal dia sudah ada karang giginya,
maka akan dibersihkan. Nah, itu kembali lagi ke 6 bulan sekali tersebut. Ketika 6 bulan itu sudah ada banyak kerang giginya, maka bisa dilakukan pembersihan. Orang dewasa pun sama seperti itu. Iya, jadi pasta gigi udah, terus sikat giginya nih. Ya. Apalagi kalau anak-anak itu lucu-lucu gitu kan. Memang mungkin packagingnya dibuat seperti itu. Tapi dari Dokter Nanda sendiri sebenarnya adakah standar khusus mungkin buat anak-anak dengan sikat giginya harus begini begitukah atau seperti apa gitu? Pada dasarnya anak-anak dan dewasa itu sama, bulu sikatnya itu yang soft atau yang paling lembut seperti itu. Dewasa pun sama, bukan dewasa itu langsung pilih yang keras, biar nanti mantep gitu Mantap, ya. Sama yang soft gitu. Untuk kepala sikatnya itu pilih yang paling kecil. Pilih paling kecil maksudnya kadang kan ada yang kepalanya itu besar atau panjang seperti itu. Nah, itu pilih yang kecil. Itu fungsinya untuk apa? Untuk mempermudah gerakan di dalam rongga mulutnya. Apalagi anak-anak pasti rongga mulutnya lebih kecil daripada orang dewasa. Oke. Dan sering kali juga ketika menggosok gigi, walaupun juga para orang tua sudah tahu nih, tapi kadang tuh kayak ragu maksudnya sebenarnya itu posisinya, terus juga berapa kalinya, itu yang kayak gimana dari Dokter Nanda bisa rekomendasikan yang sesuai apa ya, SOP atau maksudnya standarnya gitu. Jadi gerakannya kalau kita menggosok gigi itu tidak boleh, memang ada tekniknya. Pada intinya tidak boleh gosok gigi yang maju mundur untuk bagian samping. Kadang kan kita gosok gigi paling mudah maju mundur seperti ini ya. Itu akan membuat gusi atau gigi yang dekat dengan gusi itu akan terkikis lama-kelamaan karena lapisan enamel atau lapisan terluar gigi yang dekat dengan gusi itu lebih tipis daripada lapisan teratasnya seperti itu. Nah, selain itu ketika kita menggosok gigi maju mundur itu akan pembersihannya tidak akan maksimal, sela-selanya itu tidak akan terangkat seperti itu. Nah, bagaimana yang gerakan yang benar? Jadi harus memutar untuk bagian samping ya. Memutar, jika memutar itu gusinya juga akan termasaj dia. Jadi ada sirkulasi aliran darahnya juga akan lancar di sana dan juga pembersihan di sela-selanya juga akan maksimal. Untuk bagian depan itu beda lagi. Jadi tidak yang searah seperti ini. Jadi harus dari gusi ke gigi juga. Dari kalau yang atas dari atas ke bawah, kalau yang bawah dari bawah ke atas. Yang bagian dalam juga beda lagi. Ini nanti kayaknya videonya diputar ulang ya biar dicatat ya. Kalau yang dalam gimana nih? Kalau yang bagian dalam itu kadang juga kita paling mudah memang maju mundur seperti itu. Jadi dari gusi ke gigi juga gitu. Dari dalamnya dicungkil seperti cungkil itu. Dicungkil, yang bagian depan juga dicungkil keluar. Yang atas juga sama, yang dicungkil ke bawah seperti itu. Yang depan juga sama. Kalau yang untuk permukaan bagian dalam sama, gerakannya dicungkil. Nah, kalau untuk yang permukaan kunyah itu baru boleh yang maju mundur. Gitu. Ada beberapa ya nanti orang juga bisa mencatatnya dan juga mempraktekkan kepada diri sendiri dan juga ke anaknya masing-masing seperti itu. Terus sikat gigi itu kan kadang juga kita harus gantinya tuh dengan indikator apa nih, Dok? Ya, jangan sampai sikatnya itu sudah gimana Pak? Gini ya? Bekas gini baru diganti ya? Iya. Kalau kita memang minimal 2 kali sehari gosok giginya. Untuk penggantiannya idealnya itu 3 bulan sekali. 3 bulan sekali itu wajib diganti. Nggak usah nungguin ini tadi ya. Kalau ada orang yang mungkin sayang dengan sikat giginya karena bagus itu ya. Apalagi mungkin dari hadiah atau gimana ya. Dan kita punya segmen tanya dokter nih untuk Dokter Nanda. Beberapa pertanyaan sudah saya rangkum. Terus ini beberapa pertanyaan. Yang pertama, kalau ada anak yang gigi di gusi atas akan dicabut, apakah aman? Meski beresiko mungkin terkena syaraf. Ya, ini banyak sekali beredar di masyarakat ya. Kalau dicabut gigi atas itu nanti akan mempengaruhi saraf mata seperti itu. Iya. Kalau sebetulnya itu memang mitos ya. Langsung saya jawab saja itu mitos. Jadi untuk persarafan gigi dan persarafan mata itu sangat berbeda. Jadi di kepala atau ya itu ada
percabangan syaraf. Percabangannya itu di percabangan mata, percabangan gigi rahang atas, dan percabangan gigi rahang bawah, di mana itu sangat jauh sekali, ya Pak. Nah, ketika giginya itu justru tidak dilakukan pencabutan ketika memang harus dilakukan pencabutan, semisal sudah ada lubang di sana dan ada infeksi di sana, ketika tidak dilakukan penanganan, justru itu infeksi akan menyebar ke rongga yang ada di atas ini. Nah, itu akan membahayakan justru seperti itu. Oke. Dan berikutnya ini sebenarnya ini sesuatu hal yang sering banyak ditanyakan, seperti ciri-ciri atau tanda-tanda gigi anak yang sehat dan tidak sehat. Apakah memang terlihat secara kita melihat seperti itu, atau sebenarnya harus nanyain ke anaknya kayak gitu? Ya. Sebenarnya kita bisa melihat sendiri kalau untuk gigi yang ini sudah ada permasalahan atau tidak. Itu. Kalau misal giginya itu sudah muncul kecoklatan seperti itu untuk gigi anak, terutama yang bagian atas, itu sudah karies itu. Jadi tanda awal karies itu pertama muncul warna keputihan seperti kapur seperti itu. Mungkin bisa dilihatnya itu di kursi gigi seperti itu, yang bisa kita lihat orang tua ketika sudah ada kita bisa lihat sendiri di rumah itu ada kecoklatan, berarti sudah ada permasalahan di gigi anak tersebut. Untuk itu kembali lagi di awal, sebaiknya ketika sudah muncul gigi anak itu dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu sebelum sudah ada karies seperti itu. Seperti itu. Dan tentunya juga ini satu pertanyaan lainnya berkaitan tentang kadang itu kan buah-buahan, sayuran atau makanan yang direkomendasikan untuk, adakah khusus supaya gigi itu anak kuat dan sebagainya gitu? Ya, jadi untuk makanan yang baik untuk kesehatan gigi anak tentunya ya, itu dibiasakan konsumsi banyak makanan yang mengandung banyak serat. Seperti itu. Makanan yang banyak serat ya seperti buah-buahan, sayur-sayuran. Itu fungsinya apa? Ketika kita makan makanan yang berserat, itu plak atau terbentuknya plak itu dia akan lebih terminimalisirkan seperti itu, dan akhirnya bisa terhindar dari gigi berlubang. Selain itu, makanan yang banyak mengandung serat itu dapat mengubah suasana di dalam rongga mulut yang mungkin asam seperti itu bisa lebih netral seperti itu. Dan makanan-makanan yang berserat itu juga akan merangsang pengeluaran air liur, yang dimana itu bisa menjadikan self cleansing atau pembersihan sendiri dari rongga mulutnya seperti itu. Yang kedua tentunya kalau minuman ya susu seperti itu ya, susunya jangan susu yang kental manis, tapi susu yang susu UHT atau susu jangan yang susu kental manis lah. Kalau kental manis kan hanya mengandung banyak gula saja ya. Oke. Mungkin nanti ada next episode lagi khusus bahas ini lagi nanti, Dok. Karena kita sudah di penghujung waktu perjumpaan. Terima kasih untuk Dr. Gigi Nanda Wirawan, dan untuk personal semuanya jangan lupa ya mengikuti segala media sosial kami di YouTube Nas Channel Media, Instagramnya di Nas Network Media, Play Store silakan di download Nas Radio dan dengarkan juga di nasradiomedia.com. Akhirnya saya Conan Seja pamit undur diri. Terima kasih, kita akan berjumpa di kesempatan lain lebih berbahagia. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda telah mendengarkan acara Healthy Class, unlock the power of healthy living. Nas Radio, a radio with meaningful content.